Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur panjang akhir pekan sekaligus libur anak sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata, salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Antusias pengunjung nampak ramai memadati kawasan ini sejak siang tadi. Tak sedikit pengunjung yang memboyong keluarga untuk menikmati seluruh keseruan yang ada di PRJ. Jumlah pengunjung diperkirakan masih terus meningkat, mengingat Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 13 Juli mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Jakarta Fair, sudah ada rekan Salam Pulungan. Salam, semakin malam apakah pengunjung semakin ramai di Jakarta Fair? Selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Meskipun saat ini kalau di belakang saya tampak memang hujan ini masih mengguyur di kawasan Jakarta Fair Kemayoran atau di Pekan Raya Jakarta, namun ini sama sekali tidak menyurutkan niat dari para pengunjung untuk tetap berlibur ataupun juga menikmati suasana keseruan yang ada di Jakarta Fair Kemayoran atau di Pekan Raya Jakarta. Memang terlihat situasinya ya Cikal dan juga pemirsa, bahwa memang tampak di layar televisi Anda masih banyak sekali para pengunjung yang masih berkeliling di tenan-tenan yang ada di kawasan Pekan Raya Jakarta, karena memang ini banyak sekali tenan yang bisa kita lihat-lihat ataupun juga bisa kita eksplorasi lebih dalam ya di kawasan Pekan Raya Jakarta di G-Expo Kemayoran Jakarta ini. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama ya Cikal dan juga pemirsa, memang tidak lengkap rasanya kalau kita ke PRJ namun nggak bawa oleh-oleh untuk bisa dibawa pulang. Nah, kalau terlihat di layar televisi Anda, ini nampaknya semua masyarakat ataupun juga pengunjung yang terlihat di layar kaca ataupun juga layar televisi ini membawa banyak sekali oleh-oleh yang sudah mereka bawa pulang untuk nantinya bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Nah, ini ada yang satu hal yang menarik Cikal dan juga pemirsa, kami akan mencoba untuk mengajak Anda ya untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo, selamat malam Kakak. Dengan Kakak siapa namanya Kak? Nina. Kak siapa? Nina. Kak Ina. Kak Ina ini datang ke Nina. Kak Ina. Oke, Kak ini datang ke sini sama siapa aja dan datangnya dari mana ini Kak? Aku udah sama kakak dari Bekasi. Dari Bekasi. Kak ini baru pertama kali ke PRJ, apa memang tiap tahun rutin datang ke sini apa gimana sih Kak? Iya, tiap tahun kalau ada event ini aku ke sini. Ini memang udah rutin berarti acara tiap tahun dari keluarga apa gimana ini? Iya, emang dari keluarga emang. Setiap tahun kita suka kesini, nggak afdol ya kalau setiap tahun tuh kita nggak kesini, pasti selalu ini nih ngincer ciki-ciki yang besar. Alasannya kenapa nih lebih milih liburan ke PRJ dibanding ke tempat-tempat lainnya? Soalnya PRJ banyak promonya, Lebih dekat juga dari lebih rumah. dekat juga dari Bekasi ke Jakarta sini gitu. Ini udah beli apa aja nih selama tadi berkeliling di sini nih? Jangan lupa nih, ciki, terus kita kebanyakan makanan. Iya. Ini barang-barangnya jumbo-jumbo banget nih ya, kan kalau kita lihat ya. Ini harganya berapa Bu kalau boleh tahu? Oh, kalau yang besar ini satu paket 150. Kalau yang ciki-ciki segitu itu 10 ribuan. Iya. Murah sih ya. Oke, siap. Terima kasih informasinya Kakak dan Ibu. Selamat menikmati semua keseruan yang ada di sini. Itu dia Cikal dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung yang memang nampaknya masih banyak sekali ya para pengunjung yang beryuforia di kawasan Jakarta International Expo ini, karena memang banyak sekali masyarakat yang masih memboyong begitu untuk bisa dibawa pulang beragam jenis dari makanan maupun juga barang-barang. Nah, buat Anda pemirsa yang sama kayak saya nih, laparan gitu ya dan juga suka jajan, ini bisa banget nih karena memang masih banyak sekali tenan-tenan juga makanan kuliner yang bisa kita makan begitu ya, untuk nantinya setelah makan bisa nonton konser, karena memang nanti malam akan ada konser dari JKT48 di kawasan Pekan Raya Jakarta ini. Cikal. Baik, salam seru sekali di sana. Terima kasih atas informasinya. Selamat menghabiskan malam di PRJ. Kembali di iNews Malam, pemirsa, diduga akibat mengalami korsleting di bagian mesin, sebuah mobil pribadi yang dinaiki rombongan wisatawan dari Yogyakarta terbakar di Klaten, Jawa Tengah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kemacetan tak terhindarkan. Mobil di lampu merah. Pemda.
Sebuah mobil bernomor polisi AB1263EL yang ditumpangi rombongan wisatawan satu keluarga asal Yogyakarta terbakar di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah. Mobil tersebut hendak pulang setelah berwisata di Romo Jombor, Klaten. Namun tiba-tiba sesampai di traffic light Tonggalan Jalan Pemuda Klaten, tiba-tiba di bagian depan mobil atau bagian mesin mengeluarkan asap dan membuat panik para penumpang mobil. Beruntung para penumpang yang berjumlah sekitar 8 orang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar sebagian mobil tersebut. Menurut pengakuan korban, api muncul dari bagian depan mobil sebelah kiri. Selanjutnya korban mengevakuasi diri untuk penumpang dan driver kurang lebih 8 orang. Setelah wisata dari Romo Jombor akan pulang ke kawasan Sleman. Diduga kebakaran tersebut akibat korsleting listrik di bagian mesin. Akibat kejadian tersebut, Jalan Pemuda Klaten sempat mengalami kemacetan beberapa saat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk engkel membawa ikan lele mengalami kecelakaan tunggal terbalik di ruas jalur tol Jakarta Cikampek, kilometer 54.300. Akibat kecelakaan tersebut, ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek menuju Jakarta mengalami kemacetan hingga 7 km lebih. Sebuah kendaraan truk engkel membawa ikan lele mengalami kecelakaan tunggal terbalik di ruas jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 54.300. Belum diketahui penyebab kecelakaan kendaraan. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan parah karena seluruh isi muatan ikan lele tersebut berserakan di tengah jalan tol. Polisi dan jasa marga yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan truk muatan lele dengan mendatangkan kendaraan derek besar. Arus lalu lintas mengalami macet parah hingga 7 km lebih saat petugas mengevakuasi kendaraan yang terbalik. Kemacetan terpantau mulai dari kilometer 54.300 hingga kilometer 62. Kendaraan tidak bergerak karena badan jalur lalu lintas digunakan untuk mengevakuasi kendaraan truk yang terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk mengalami luka-luka dan kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak Laka Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Di Yogyakarta, kepadatan arus kendaraan dari luar daerah menumpuk di akses masuk Jalan Malioboro. Masa libur panjang peringatan Tahun Baru Islam kali ini banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke Yogyakarta. Di Malioboro, para wisatawan nampak menikmati suasana malam dengan bersuah foto di lokasi-lokasi ikonik kota Yogyakarta. Wisatawan juga dapat berbelanja oleh-oleh berbagai jenis pakaian seperti kaos, batik, hingga baju anak-anak. Dengan harga terjangkau di toko-toko sepanjang pedestrian Malioboro. Sejak Sabtu sore hingga malam ini, pemirsa, kepadatan arus kendaraan terus meningkat dari Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram yang dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang. Pemberlakuan bebas kendaraan pada pukul 6 sore hingga pukul 9 malam juga semakin membuat nyaman wisatawan dengan menyewa jasa angkutan andong.